Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas semuanya. Jadi siang ini saya kedatangan Bapak Chin Xiaofin ya. Bapak Chin Xiaofin ini kemarin sudah pernah saya bantu ya, mulai uang terus sama BPJS-nya. BPJS-nya kemarin sudah jadi. Saya pun nggak tahu kenapa dia nih nggak pakai BPJS-nya buat berobat. Mungkin karena kurang paham kali ya. Karena beliau ini hidupnya seorang diri, anak nggak ada, suami pun istri pun nggak ada. Jadi bingung. Nah, kadang-kadang saya terkendalanya disinilah saya kendalanya ngebantu orang ini buat mendampingi orang. Nah, saya juga kerjaan banyak gitu kan, jadi nggak bisa buat dampingi ke rumah sakit atau ngantar beliau ke rumah sakit. Ini sakit apa? Kalau panas nak tahan sakit, bolak mau kaca. Ini udah bawa ke rumah sakit kah? Kenapa nggak bawa ke rumah sakit? Hah? Tidak bisa ada orang angkat aku. Siapa yang ngantarnya? Kalau antar aku mau uangnya kasih. Kalau uang baru antar. Ya nggak mau, nggak ada uangnya. Sama antar aku. Ini tinggal di mana? Di Lirang. Ini pakai apa ke sini? Tadi Ya, mau ini siapa antar ke sini? tadi oto. Foto apa? Karena ujung bilang tuh. Ujung Lirang kah? Itu mandulang oto. Ini ndak ada yang ngantarnya ke rumah sakit. Kalau antar minta loy. Jadi terkadang saya pusingnya di sini gitu loh. Pusingnya kenapa kalau orang-orang nggak mampu kayak gini, yang jadi masalah itu terkadang nggak ada yang ngantarnya gitu loh. Memang berat kalau ngurus orang sakit nggak punya keluarga. Kita harus cari orang lagi buat jaganya, ngurus dia lagi sampai ke dalam-dalam gitu. Cuma kalau nggak kita kayak gitu, dia nggak akan berobat gitu loh, karena nggak tahu BPJS itu seperti apa. Nah, orang ini sudah saya bikin BPJS-nya, udah pernah saya bikin BPJS-nya, sudah jadi BPJS-nya nggak perlu bayar gitu bang. Cuma beliau ini pas sakit, sekarang lagi sakit, nggak ada yang nganterin dia ke rumah sakit gitu. Kalau saya bukan nggak mau ngantar, kebetulan kerjaan saya banyak gitu. Ini BPJS sudah saya kasihin kemarin, pernah saya bikin BPJS ini. Pernah datang dia ke sini nih. Tanggal berapa tuh? 16 Mei. Karena kalau BPJS ini nggak bisa langsung datang ke rumah sakit, harus pakai rujukan dulu dari puskesmas, baru bisa ke rumah sakit. Kalau pakai langsung ke rumah sakit nggak bisa dia, karena bapak ini mau di ronsen. Kadang-kadang kendala di situlah kita ya.
kita mau mengcover orang semuanya, kita nggak punya tenaga. Mau ngebantu orang yang ikhlas itu susah, makanya saya nggak punya banyak tim. Saya cuma bertiga aja. Kalau bertiga masih bisa lah saya ngasih mereka makan. Tapi kalau udah ramai-ramai ampun dah. Nggak mampu juga gitu. Ini orang kayak gini kan kesian. Rumahnya udah mau roboh. Nyi, rumah udah mau roboh kah? Udah mau tumbang Nyi punya rumah. Ini ditempel apa nih? Sakit kah? Sakit. Dulu karena orang itu mobil ya, motor kan tempat sini hantam lama ya. Langsung nggak tahu biasa. Ini besok pagi. Ya. Besok. Pak Ben. Umar di mana? Umar ke RT. Oh, Pak Ben di mana? Depan Randi. Ngapain? Ada Umar situ. Umar diuruskan. Abang ke Polres dulu sekarang ya. Ke Polres bawa orang ini ya, berobat deh ya. Udah lah, bisa kayak motor bisa deh ya. Kayak motor ya. Bawa ke rumah sakit itu bayar umum dulu lah kalau nggak ada rujukannya. Ya. Ya, Jakarta Dir Effendi. Pak, nanti Nyi ngai teman antar ya. Ngai suruh teman antar Nyi ke rumah sakit. Nanti mau? Besokan. Hari ini langsung, jangan besok-besok lagi. Nyi lagi sakit gitu. Langsung bantar ke rumah sakit. Nah, kalau ngai kasih Nyi duit lagi, percuma juga kalau Nyi nggak mau ke rumah sakit. Ya? Nah, nanti ngai titip uangnya sama teman ngai. Titip, bawa Nyi rumah sakit dulu. Kalau mau ambil rujukan lagi ini udah kesiangan. Nggak apa-apa, bayar umum dulu lah. Ya? Nah, kalau Nyi nggak bawa rumah sakit percuma Nyi kayak gitu lalu kena apa-apanya kan kesian. Ya? Nah, ini Nyi pegang dulu 500 dari ALL nih. Atau Nyi pegang aja 1 juta, langsung Nyi nanti bayar rumah sakitnya, bayar ya dulu yang ini ya, jangan nggak ke rumah sakit. Nyi kalau Ngai kasih uang Nyi nggak ke rumah sakit percuma juga. Ngai mau Nyi hidup, bukan mau Nyi nggak makan ya. Ntar tunggu Pak Beni dulu ya. Kadang-kadang inilah ya namanya nolong sesama manusia ya. Saya kasih tahu kalian ya, sesama manusia itu wajib hukumnya saling tolong menolong selagi kamu mampu. Selagi kamu mampu, hukumnya wajib menolong sesama manusia, bukan menolong sesama suku, bukan menolong sesama agama. Kalaupun ada orang yang menolong sesama suku, kalaupun ada orang yang menolong sesama agama, itu nggak ada salahnya. Itu nggak ada salahnya. Ya, kalau saya pribadi menolong orang sesama manusia, mau sukunya apapun saya nggak peduli. Selagi saya mampu, saya bantu. Ya, kadang-kadang saya pun jadi polemik juga. Pak Ipan, kok banyak orang Tionghoa yang dibantu? Saya nggak cari mereka. Mereka yang cari saya. Siapapun yang datang ke sini saya bantu selagi saya bisa bantu. Mau agama apapun saya bantu. Tapi kebanyakan mereka yang cari saya. Makanya saya nggak mau membantu datang door to door itu nanti dibilang kita cari muka. Tapi kalau ada perlu datang ya ke Polres, kita sama-sama ngebantunya. Warga-warga Tionghoa juga manusia.
Saudara-saudara saya muslim juga sama, manusia juga. Jadi saya jangan dikotak-kotakkan gitu loh. Selagi saya bisa bantu, pasti saya bantu siapapun dia. Karena saya tidak memandang suku, tidak memandang agama. Yang saya pandang itu adalah sesama manusia. Apalagi dalam agama saya tidak ada larangan membantu orang sesama non beda agama, itu nggak ada. Islam tuh agama bagi saya itu luar biasa sekali. Tidak ada larangan untuk kita ngebantu orang dalam kesusahan, dalam orang kelaparan, itu nggak ada larangannya dalam agama saya. Anda lihat orang tua kayak gini, ya, hidup sendiri, nggak punya keluarga, anak nggak punya, rumah udah mau roboh, datang sini pun pakai kendaraan moped gitu. Itulah kenapa saya berkuat pengen bikin panti jompo, biar ada yang ngurus mereka. Kalau kayak gini kan kesian, nggak terurus gitu loh, nggak terurus, sakit pun nggak ada yang peduli. Tadi dia bilang kalau mau bawa dia sakit harus bayar lagi, mesti bayar lagi gitu loh. Kalau bawa dia ke rumah sakit nggak ada loh, orang nggak mau bawa rumah sakit, ya kita pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, karena memang betul mungkin orangnya butuh bensin juga gitu bang. Ya insya Allah mudah-mudahan doakanlah, mudah-mudahan jadi panti jompo saya itu ya buat nampung-nampung orang-orang kayak gini loh. Orang-orang yang nggak punya sanak keluarga, nggak punya istri, kita tampung, ada yang ngurusnya. Itu udah saya rencanakan semuanya. Kenapa saya rencanakan semuanya? Saya punya istri dokter. Istri saya dokter, setidaknya istri saya bisalah mengontrol mereka yang sakit, yang apa. Saya punya rep kawan obat yang sudah siap support obat. Nah, kalau sudah ada dokter, sudah ada obatnya, kan enak tuh. Istri saya suruh standby di sana, kalau ada sakit pergi ngecek. Setiap minggu kita cek kesehatan mereka, nggak perlu bayar gitu loh. Nah, jadi pemikiran itu udah jauh sampai ke sana. Kayak kemarin lah contoh, yang hidup seorang diri yang 1x2 itu, yang sampai sekarang masih koma di Abdul Aziz itu nggak ada yang ngurus mereka. Merawat orang tua ini sama merawat anak kecil, anak bayi. Coba kalian bayi kalau nggak diurus jadi apa dia? Sama orang tua juga seperti itu. Kalau kalian berbicara rezeki sama saya mau cerita dikit nih ya, jadi panjang nih. Bapak saya itu nggak sekolah, bapak saya itu nggak pandai baca tulis, bodoh bapak saya itu, luar biasa bodoh. Tapi kalau hitungan kalah kita. Kerjaan sembako, jadi yang ngutang tempat bapak saya itu banyak, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama yang ngutang di toko bapak saya itu. Sampai bapak saya meninggal pun masih ada orang bayar utang. Saya bilang sama bapak saya, Pak, kenapa sih mau ngasih orang itu utang? Takut nggak bayar kan? Kalau bapak saya itu sudah berani memberikan orang utang, bapak saya itu udah berani rugi. Sudah berani rugi. Bapak saya bilang, kalau dia nggak kita kasih kesempatan, gimana dia mau berusaha? Pasti rugi. Saya tanya lagi, Pak, kenapa sih kalau bapak bagi uang itu ke siapa aja? Masuk ya Pak Ben, masuk ke ruanganku. Kenapa sih bapak kalau bagi rezeki itu semuanya dibagiin rezeki? Satu kata bapak saya yang sampai sekarang masih saya ingat, ketika Allah ngasih kamu rezeki, ketika Allah kasih kamu uang, pernah nggak Allah pilih-pilih suku dari mana, agama dari mana yang kasih kamu rezeki? Pernah nggak orang yang belanja tempat kamu hanya satu agama aja? Orang yang belanja tempat kamu hanya satu suku aja? Nggak pernah. Masa Ben? Nanti lanjut lagi ya. Dari Kian ada 100.000 nih, titip lagi. Pak Beni, saya minta tolong
Pak Beni langsung bawa ke Abdul Aziz orang ini, nanti saya nyusul ya. Bawa ke Abdul Aziz orang ini, Pak Beni pegang uang 2, 3, 4. Halo Kak. Ini dari ALL Bapak pegang ya. Buat Bapak makan. Pak Beni ini pegang uang ini dari Ibu Lucy sama dari Kian. Pak Beni pegang. Pak Beni langsung bawa dia ke rumah sakit. Nanti pembayarannya, kwitansinya kirim ke saya semua ya. Ya. Bawa ke Abdul Aziz dulu kalau mau ronsen dia penyakit dalam bang. Sakit banget, pusing, sakit ya. Aman ya? Siap. Nanti saya nyusul habis dari rumah Pak Kapolres. Sudah Pak ya, Bapak ke mana? Ke rumah sakit dulu. Nanti ditemani Pak Beni itu. Mau urusan telepon. Nanti ditemani Pak Beni nanti berobat dulu ke rumah sakit ya. Jangan nggak berobat, nanti nggak berobat makin parah dia. Ya, udah langsung gas lah Pak Beni boleh. Oke. Nanti itu Oto ambil aku pakai mana? Siapa? Soalnya tadi itu bawa aku sini. Iya, ini Ya kembali lagi. Iya, tunggu dia. Nanti kita baik sama-sama. lagi ya. Sama-sama dia juga pergi. Iya, kita tunggu depan ya. Ya, Pak Beni makasih ya. Ya, Bang. Nanti resi biayanya kirim ke saya, kalau kurang Pak Beni talangin dulu. Nggak semua orang itu paham. Aduh. Paham masalah administrasi ya. Orang-orang kayak gini jangankan mau nulis, berbicara aja mereka sudah susah. Kalau disuruh datang sendirian ngambil lagi surat rujukan, itu kalau nggak ditemani pasti ribet urusannya. Ya saya tadi nolong orang semampunya. Semampunya saya segitu ya segitu lah. Semampunya saya sampai di situ ya sampai di situ lah. Tapi setidaknya saya ada pernah berbuat gitu loh. Rasa kepedulian kita terhadap sesama. Sebenarnya ini tanggung jawab tetangganya. Ada tetangganya lihat orang kayak gini, atau Pak RT-nya lihat dia kayak gini, bagaimana caranya biar bisa dibawa ke rumah sakit. Ya. Rom, aku kesana ntar ya. Biar bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau orang itu kita kasih uang aja, dia sebentar mau berobat cuma nggak tahu gitu loh. Mau berobat ke rumah sakit, cuma nggak tahu nih lewat mana, mau kemana, BPJS udah dibikinin gitu. Tapi dia nggak tahu, ini saya mau kemana. Nah, tanya ke sini salah, katanya itu nggak bener. Jadi ya suruh Pak Beni antar ke rumah sakit langsung, suruh check up, suruh periksa ronsen ya. Jujur saya bersama tim saya itu, aduh, kalau berbicara perjuangan kami ini malu kadang-kadang mau cerita ke orang. Benar malu, nanti dibilang kita riak, kita sombong apa. Saya sama teman saya itu cium apa pun udah pernah. Bau busuk, daging udah pernah cium, bau kotoran manusia pun udah sering cium dalam mobil itu. Semuanya udah pernah kita cium yang kotor-kotor itu. Kena COVID saya pun pernah, Pak Beni kena, Umar kena, kami bertiga COVID loh. Karena nolong orang tadi. Sampai istri saya itu marah-marah sama saya. Ya kita pun nggak tahu kena dari mana gitu loh. Pokok Umar, Pak Beni masuk rumah sakit, saya pun karantina mandiri. Umar sama Pak Beni nggak bisa cium, saya batuk-batuk terus. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih umur yang panjang. Makanya berat kerja kayak gini nih. Kalau nggak dari hati tak bisa.
Kenapa saya mau kerja seperti ini? Saya nggak punya amal jariah yang lain. Jadi ustadz saya juga nggak nyampai, punya amal ibadah lain saya nggak punya. Ya mudah-mudahan dengan saya bantu orang kayak gini, Allah ampunkan dosa-dosa saya yang lalu. Ya Allah ampunkan dosa-dosa saya yang lalu, sehingga pintu taubat saya pun terbuka. Karena saya nggak punya ilmu agama yang mantap gitu loh. Tapi sholat tetap sholat. Intinya jauhi larangannya. Itu aja. Makasih buat semuanya. Saya mau nyusul dulu dia ke rumah sakit. Takutnya ada apa-apa. Thank you. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.